Huh. Hai. Malam is malam. Halo Bu Bos, iya kenapa? Cantik amat mau kemana? Mau ngobrol sama kamu. Kenapa sih jawabannya gitu? Ada cerita apa hari ini? Ih guys, sumpah kalian lihat guys, harian aku tambah membesar. Dan aku tambah membesar. Gak enak banget rasanya. Akhirnya aku gak ketinggalan lagi. Mantap, Dede Pia. Saran makan malam dong Sin. Apa aja yang penting sehat ya makanannya. Deket banget ya sariawannya. Pencet dong sariawannya, kamu kira itu jerawat. Nah, upload story langsung live ya. Iya lagi, aku kayak mau upload dulu deh sebelum aku live gitu kan. Jadi akhirnya kayak aku upload dulu. Siapa yang udah lihat story aku, siapa yang udah lihat konten TikTok editan aku. Lihat belum? Itu pas aku lagi syuting hari pertama di Bali. Jadi itu ceritanya kan main gitu kan. Cuman aku sebenarnya lebih banyak nge-shootnya pas, bukan syutingnya sih, justru sih persiapan syutingnya. Karena pas syutingnya aku gak bawa HP dong, pastinya dong. Jadi kayak aku lebih banyak pas lagi OTW-nya ke lokasi syuting sama pas sebelum mulai syutingnya. Jadi kayak masih boleh jalan-jalan dulu gitu. Baru Ci live-nya baru banget. Sariawan kasih lemon Ci pasti ngilu. Ih sakit banget gak sih aku kayaknya. Bakal tersiksa deh kalau kasih lemon. By the way tuh aku tuh lagi nonton acara masak-masak gitu kan, streaming reality show gitu. Kalian tahu nggak sih yang sebenarnya udah viral berapa bulan lalu sih guys, tapi aku kayak telat banget nontonnya. Sebenarnya udah viral kayak dari 3 bulan lebih, aku nggak tahu kapan, atau mungkin udah lama banget. Tapi bukan Indo guys, bukan reality show Indo, reality show Korea. Nah tapi karena aku jadi kayak udah nonton terus gitu kan. Makasih ya Kak Adi apa sih Kak Adi A. Ya itu pokoknya banyak banget. Iya itu bener banget tuh, udah ada yang bener tuh Kak Franco. Nah terus abis itu aku udah nonton, sebenarnya aku belum sampai selesai sih. Aku udah nonton tuh beberapa episode doang, kayak 4 episode mungkin ya. Tapi episode 4 belum selesai, tadi mah baru sedikit. Terus abis itu sebenarnya aku termotivasi banget buat nonton, termotivasi banget buat masak guys. Tapi kayak aku berpikir itu kan mereka kan susah banget kan, kayak mereka menghabiskan waktu yang sangat banyak buat belajar masak kan. Kalau aku belajar masak juga kayaknya juga bakal kayak menghabiskan waktu yang sangat banyak gitu loh. Which kayaknya aku tidak bisa seberkomitmen itu untuk belajar masak setiap hari. Serius baru nonton, iya lagi. Terus habis itu setelah itu kan aku kan nge-scroll kan, kayak yang aku bilang gitu loh. Makasih ya Kak Jelly ya 48, terima kasih. Aku tuh kalau nonton aku suka stop gitu, terus habis itu aku lanjut lagi nonton yang lain-lain gitu. Jadi kayak aku nonton sedikit, terus habis itu aku scroll Instagram lagi guys. Terus pas aku scroll Instagram lagi ketemu kayak konten makanan gitu kan, kayak konten goreng makanan gitu lah pokoknya, yang kayak dimasukin ke minyak panas tuh yang kayak brrrr gitu, yang kayak langsung kayak gitu minyaknya langsung mendidih dan kayak menggoreng semua dagingnya gitu kan. Terus habis itu pas aku lihat, kayak aku merasa ya ampun, ternyata dunia memasak profesional rapi banget ya kalau dibandingin kayak dunia masak biasa. Karena kan kalau kita orang biasa kan masak tuh kayak ya udah gitu loh, yang penting mateng, yang penting tidak mentah, yang penting rasanya masih enak gitu ya, ada bumbunya. Terus kayak dibandingin kamu, iya lagi. Jangan spoiler aku ya Kak. Aku kalau spoiler aku langsung stop live di sini. Jadi kalau kamu nanti lihat aku stop live, berarti kalian cari tuh siapa yang spoiler tuh. Masak bisa simple, bisa ribet, tapi yang 2 menit itu bihunku asik. Karena kalau bihunku itu yang ribet itu orang-orang dalam pabrik bihunkunya, mereka meracik dengan sepenuh hati, dengan sepenuh jiwa supaya bisa seenak itu dalam cuma 2 menit doang.
Bihunku rasa apa Ciput? Bihunku rasa apa ya? Sebenarnya aku suka banget banyak rasa bihunku, tapi kalau misalnya disuruh pilih, mungkin rasa ayam bawang kali ya. Makasih ya Kardian ya. Sebenarnya karena aku emang suka rasa ayam bawang juga sih. Karena maksudnya kalau misalkan apapun gitu ya, dibikin kaldu ayam bawang tuh rasanya enak gitu. Jadi kayak aku suka aja. Ada rasa rendang nggak? Belum ada, tapi kalian nanti coba request ya. Kayaknya enak banget deh kalau misalkan bihun rasa rendang. Bihun kan dia kan agak tipis gitu ya, kayak lebih ringan gitu. Sedangkan rendang kan sebenarnya kita kalau misalnya makan rendang biasanya tuh bumbunya tuh yang kayak oh my god, kayak sangat-sangat rich banget, sangat creamy, sangat makannya tuh rasanya tuh kenyang banget loh. Jadi kalau misalnya dikombinasi kayaknya bakal enak ya sih. Bumbunya bikin rendang. Iya, bumbunya bikin rendang. Soalnya kalau yang keras itu, kalau yang gurih, bukan yang gurih, kalau yang enak kali gitu itu sukro, beda lagi guys. Kok aku tiba-tiba mikir ya, kayaknya aku mimpiin Cigre deh semalam. Guys, sumpah kayaknya aku mimpiin Cigre tahu semalam. Aku nggak bohong. Tiba-tiba tadi pas kalian ngomong kayak gitu, aku ada kayak langsung kayak dejavu. Aku inget aku mimpiin Cigre. Apa ini karena waktu itu kita bawa-bawa sukro ya pas di MC ya? Terus aku kayak didatangi lewat mimpi. Aku lupa aku mimpi apa, tapi kayak seingat aku ada Cigre datang ke mimpi aku terus kayak nyamperin aku gitu. Shock moment. Kamu nggak jadi makan? Oh iya, aku makan guys. Aku sebenarnya dari tadi udah siapin makanannya di samping aku, cuman karena kalian ngobrol jadi aku juga ikut ngobrol deh. Oke, sekarang kita makan bebek. Aku jadi hari ini makannya bebek guys. Bebek sama nasi aja sih. Nasi hangat. Tapi hangatnya udah dari tadi, sekarang udah dingin kayak kamu. Makan semuanya. Bukan bebek Madura, bebek biasa. Bebek aja. Piring kondangan sembarangan. Jadi dulu tuh sebenarnya ada piring yang selalu aku pakai. Piringnya sebenarnya piring biasa sih, tapi pokoknya bukan ini. Dulu ada satu piring yang selalu aku pakai. Jadi kalau kalian mau tahu ya, di rumah aku itu udah ada settingannya. Kalau misalkan kayak mama aku pakai piring apa, papa aku pakai piring apa, terus habis itu ada aku pakai piring apa, kok aku pakai piring apa, dan aku pakai piring apa tuh udah ada settingannya guys. Terus habis itu bahkan gelasnya pun ada, sendok garpunya pun ada. Sebenarnya aku nggak pakai ini kan, cuman tadi disiapinnya pakai ini, jadi aku kayak ya udah cincai deh gitu. Sebenarnya aku ada settingannya. Aku tuh kalau misalkan yang biasa tuh aku pakainya sendok sama garpu yang panjang yang Korea itu, kalian tahu kan, rusun gitu ya. Iya, nah makasih ya Kak Sevan. Aku juga paling nggak suka kalau misalkan pakai sendok tapi sama garpu tapi nggak sepasang, aku nggak suka. Jadi ini aku sepasang hari ini demi aku bisa good mood. Kalau nggak mood makannya. Aku nggak pakai sambal sih. Sebenarnya ada sambal, cuman aku merasa lagi kayak takut suara aku hilang. Aku takut lagi, kayaknya karena aku sariawan jadi tuh rasanya tuh agak nggak enak gitu loh. Aku takut malah kalau aku makan sambal terus ntar malah ngaruh ke tenggorokan aku, jadi malah kayak suaranya hilang dan kayak nggak nyaman gitu. Apalagi bentar lagi kan aku kan mau teteran kan, lusa kan, jadi aku kayak jaga deh suara aku, menjaga kesehatan tenggorokan. Karena jujur aku dari aku seluruh badan seluruh tubuh aku yang paling sensitif tuh tenggorokan. Jadi aku tuh sering banget sakit tenggorokan. Bebeknya pernah hangat tapi kamu diamkan ya. Iya lagi.
Sorry ya Bek. Aku mau ngerol poni lagi deh. Kayak aku ngerasa sekarang settingan aku kalau di rumah tuh rollin poni gitu. Settingan siapa coba? Si VC gak sih Ci? Iya banget Kak Dian, nanti kita ketemu ya di VC ya. Kamu pasti banyak kan updatean kehidupan kamu itu. Ci, kopi apa matcha? Sebenarnya biasanya kopi, tapi mungkin sekarang lagi matcha kali ya, karena aku lagi suka matcha, nggak tahu kenapa. Dulunya tuh kayak biasa aja, kayak mungkin aku suka tapi bukan yang suka-suka banget itu loh. Sekarang pun juga nggak suka-suka banget sih, cuman sekarang lebih sering aja beli matcha karena kayak jadi penasaran gitu rasa-rasa matcha di semua rasa ya, di semua tempat, karena kan kayak banyak tempat yang matcha kan sekarang, jadi kayak FOMO deh kayaknya aku. FOMO guys, FOMO. Ikut pilates matcha, mau banget. Sin, kalau baru kenal sama kamu telat gak? Enggak dong, masa telat sih kenal sama aku? Enggak ada kata telat guys. Aman aja. Udah promosiin tadi VC-nya, makasih banyak ya Kak Stefan. Aku juga nanti OTW promosiin lagi ya, biar kalian gak lupa buat VC sama aku. Orang baru atau orang lama? Orang baru atau orang lama? Orang yang di depan aku lah. Alias diriku sendiri di depan aku. Orang yang bertahan, asik. Emang siapa sih yang gak bertahan? Aku pura-pura lupa aja deh. Pura-pura lupa, pasti kamu parah banget ya pura-pura lupa ya. Banyak yang pergi, iya lagi banyak yang pergi, tapi banyak yang datang juga guys. Emang kayak gitu guys, tenang aja. Banyak yang pergi dan banyak yang datang. Aku ngebiarin gak jajan buat VC sama kamu demi apa sih Dede? Kamu nanti aku jajanin ya. Kamu mau apa? Mau cimol? Kakak makasih ya. Aku masih setia kok, makasih banyak ya. Walaupun dari kejauhan tuh tetap setia, itu adalah definisi dari kesetiaan. Bahas apa nih malam ini? Sebenarnya aku tuh lagi dari nonton YouTube deh. Hehehe. Boleh nggak aku nonton YouTube lagi? Aku jadi nontonin Blackpink guys, karena kan aku habis nonton konser kan. Terus kayak rasanya belum cukup ya, aku masih mau menonton banyak konten Blackpink. Menatap yang tetap maksudnya? Aku udah nonton dokumenterinya itu. Itu udah lama kan keluarnya, jadi aku udah nonton udah lama sih. Walaupun ya udah lupa, tapi kayak ya udah deh, kita nonton yang lain lagi deh. So good. I'm actually gonna finish this, but I'll stop. My last one. Ini judulnya 10 barang yang Jenny tuh gak bisa hidup Hi tanpa ini. GQ, this is Jenny and these are my essentials. Aku juga ntar bikin
10 barang yang Ciput tidak bisa hidup These are tanpa my barang itu vocal gitu. essentials. Grathis pastilles for throat and voice. Hydrate. Oh ternyata dia barang pertama yang dia nggak bisa ini guys, permen tenggorokan. Deketin lagi Ci, mau liat mata yang indah itu. Nggak mau deket-deket. Aku mau poninya aku roll dulu biar tidak mengganggu. Ngomong-ngomong permen tenggorokan ya, aku pernah suka sih sama permen tenggorokan sih. Pernah di fase aku tuh tiap kali pergi kemana-mana selalu bawa permen tenggorokan. Tapi sekarang lagi nggak terlalu beli gitu ya. Dulu aku tuh, kalau kalian tahu nggak sih, permen tenggorokannya sebenarnya permen tenggorokan ini tuh ada beberapa bentuk gitu ya. Jadi kalau misalkan yang gede itu, yang packagingnya gede, dia tuh masih ya Kak Galang. Bentuk kayak gede tuh kayak gini, kayak agak lonjong gitu. Next time bikin vlog lah Miss. Aku dari kemarin udah bikin vlog banyak ya. Ntar tolong ditonton ya Kak Dandi. Semuanya abis ini kita tonton ya. 3, 2, 1 gih, nonton di TikTok aku. Oke guys. Nah terus abis itu permennya itu ada juga yang versi kecil, tapi bentuknya beda. Kalau packagingnya kecil, bentuknya kayak lebih ada kayak kancing gitu. Bukan kancing, bel. Jadi kayak gini. Terus habis itu dalamnya tuh agak ada masukannya gitu. Jadi kayak, kalian tahu gak sih guys? Tolong dong, ada gak sih yang tahu permen ini? Oh tahu beneran, tahu nggak? Apa tuh katanya, anak muda semua kita. Aku juga anak muda ya. Kamu emang lebih muda dari aku. Hah? Pokoknya itu permen tenggorokan gitu yang rasanya agak mint, tapi kalau yang versi kecilnya dia nggak semin itu, agak lebih ke manis aja sih. It's your throat, so I like to just have this instead of gum so much when I'm in my recording season. This tastes like blackberry. It's not too sweet. Oh dia makannya pas mau recording guys. Bisa aku coba ya, kalau aku mau recording aku makan dulu permen tenggorokan. The guy here is my steam inhaler. So I love this device, by the way. When I'm feeling super tired after my sessions, you rip this little guy and then Oh my god, ada bau inhaler segede itu. you turn it on and you put it in your mouth like this and you just breathe. I think the key is to do it constantly. There's no immediate feeling better afterwards. For this album, I wanted to make sure that my throat was in a good condition, you know, like Oh my god, ternyata dia prepare banget guys. Aku langsung kayak, oh my god, this is the real idol guys. Jadi dia bawa kayak inhaler gitu, tapi inhalernya bukan inhaler. Karena kalau inhaler kita kan kayak yang kayak bukan dua deh, maksud aku satu, tapi yang kayak dihirup doang gitu kan. Tapi kalau dia kayak bawa yang segini guys, jadi kayak buat, kalian tahu gak sih kalau misalkan di tempat apa gitu, kan ada medisnya tuh bawa yang kayak oksigen gitu kan. Tapi ini nggak tahu dalamnya apa, tapi pokoknya intinya membantu pernapasan juga. Jadi yang kayak wow, keren banget ya. Blackpink Asma parah banget tuh. Siapa yang komen aku tandain ya, Kak Syaeb parah banget. Aku kasih tahu ke Babeh YG. Lanjut lagi guys. Be cautious about my body. Oh my god, barang ketiga, jurnal guys. Ternyata dia tidak bisa hidup tanpa jurnal. Keren banget. Kalian journaling gak sih? Aku sebenarnya pernah mencoba journaling, tapi kayak tidak bertahan gitu. Makasih ya Kak Silvi ya. Lebih ke aku tuh kalau misalnya ada yang aku mau kerjain, aku lebih, makasih Kak Bukaripat. Kalau ada mau kerjain, aku tuh bakal catat. Aku chat diri aku sendiri, jadi aku kirim dia di kolom chat aku sendiri. Makasih ya Kak Fai. Love banyak-banyak. Kalau kalian gimana guys, kalau misalkan
mencatat gitu. Kalau aku misalkan besok aku mau ngapain nih, aku chat di grup yang isinya diri aku sendiri, terus aku chat gitu aku mau ngapain aja, misalkan kayak mau kerjain tugas, mau latihan, mau pergi kemana, mau ketemu siapa gitu. Sama kan, nyatat di grup yang isinya diri sendiri. Tapi kayak aku nggak pernah, lebih ke aku kayak nggak terlalu bisa buat nulis di kertas gitu karena mungkin nggak terbiasa aja kali ya. Makasih ya Kumaman Kun. Sin, kamu udah nemu yang pas baby sudahnya? Udah Kak Rifa, makasih Kak Tommy. Guys, ini for you guys information nih, pengumuman besar, aku udah ketemu kebayanya. Sebetulnya kemarin kan aku kan kirim di PM ya pilihannya, cuman kayaknya nggak kekirim deh pilihannya itu. Jadi sebenarnya aku kirim antara ada yang warnanya peach sama coklat atau peach doang. Jadi kan sebenarnya kebaya tuh ada 3 kan guys. Aku mau cerita tentang pas aku fitting kebaya deh. Sebenarnya ini new experience banget karena aku tadinya tuh nggak tahu kebaya tuh ada apa aja, maksudnya bagian-bagiannya. Ternyata pas aku fitting kebaya ternyata seru banget gitu loh. Makasih ya Kak Silpi. Jadi aku kan janjian gitu kan, aku janjian tuh jam 4 sore gitu buat fitting. Terus abis itu tempatnya sebenarnya nggak terlalu jauh dari rumah aku, jadi masih bisa dijangkau, kayak setengah jam gitu lah dari rumah aku kan. Terus habis itu aku fitting, aku tuh sebenarnya emang udah lihat dari Instagram mereka, jadi emang udah beberapa kebayang aku suka dan aku kirim ke mereka kayak ini masih ada nggak, ini masih available nggak gitu kan. Terus habis itu ternyata yang aku suka ternyata untuk banyak yang available gitu guys. Jadi pas aku datang tuh boleh fitting, kita boleh fitting tuh sampai ke 4 kebaya. Jadi aku pilih lah kayak kebaya yang warnanya pertama ada yang pink tapi pinknya agak muda gitu, jadi lebih ke aku nggak pilih itu karena menurut aku itu terlalu pinknya terlalu dikit banget, jadi kayak kurang pink gitu loh. Sedangkan kalian tahu kan aku kan sukanya pink banget kan. Terus habis itu kalau kebaya itu ada 3 bagian guys. Makasih banyak Kak Ziva. Saya kebaya jadinya ya. Iya. Makasih ya Kak Kumawan Kun. Jadi kebaya itu ada 3 bagian. Pertama bagian dalamnya, terus bagian luarnya itu yang kebayanya itu, sama ada bawahannya. Kalau bawahannya itu kan ya ada batik, ada songket gitu guys. Jadi aku kan nggak pilih kebaya modern kan. Kalau kebaya modern itu biasanya udah satu set antara atasan sama bawahannya. Sedangkan kalau kebaya tradisional itu seringnya bisa dikombinasi, bisa di mix and match. Jadi kayak misalkan kamu pilih atasan yang mana, bawahannya itu bisa pilih gitu loh, bisa tergantung yang kamu mau. Kayak kalau bawahannya itu ada pilihannya songket sama batik. Makasih banyak Kak Zival. Ini seseru live yang terakhir nggak? Seru kayak. Makasih ya Kak Farid. Terus abis itu karena aku ternyata cocoknya sama yang batik, jadi aku ambil yang batik. Jadi atasnya itu aku udah pilih dalamannya itu yang lebih ke nude gitu. Kalau luarnya lebih ke peach, kalau bawahnya juga sebenarnya pink tapi agak pink muda gitu juga, jadi bisa mengimbangi. Jadi sebenarnya dari atas sampai bawah aku pilihnya itu yang warnanya tone-nya pink banget guys. Jadi kayak kalian nanti akan lihat aku sepink itu sih. Sebenarnya aku tadi agak galau mau atasnya pink bawah coklat atau pink gitu kan. Terus habis itu karena aku merasa yang pink itu bagus banget gitu, jadi aku pilihnya yang pink gitu. Tapi pinknya nggak sesama itu ya, maksudnya nggak nyampe yang kayak nyaru banget gitu lah. Antara atas sama bawah beda dikit lah warnanya. Spill di PM, ntar kita vote. Telat guys, aku udah terlanjur booking. Ntar kalian lihat ya kalau aku relation ya. Habisin dulu makanannya. Iya guys, tenang. Kalian nih kayak orang tua aku deh, menasehati aku.
Kukira kita titik-titik ternyata dianggap orang tua kamu. Udah cocok jadi orang tua harusnya. Apanya tuh cocok? Umurnya maksudnya cocok jadi orang tua. Aku masih muda, masa sih? Ntar kalau curhat bilangnya kayak merasanya udah dewasa banget. Siap menampung Papi Sudawati Pinky. Aduh gak sabar guys. Kau masih cocok jadi dedek sih? Enggak juga guys, aku tidak sedede itu. Aku sudah dewasa ya sekarang. Cipu tahun ini 23 tahun ya, jangan nambah-nambahin Karam. Aku tahun ini 22 tahun ya, belum 23 ya. Gak cepet itu ya, 23 ya. Itu umur yang sangat besar sekali itu 23. Sangat besar gak tuh? Sangat-sangat, aku tidak bisa bayangkan aku 23 tahun guys. Bentar lagi quarter life crisis. Iya lagi, aku merasa aku kemarin udah quarter life crisis tahu, walaupun quarter life crisis itu 25 ya guys, atau 20 sih. Aku merasa udah kayak, ya ampun. Tuh 25 ke atas tuh katanya tuh. Berarti aku belum. Jangan sok-sokan tua ya. Kata Cepio 22 tahun udah waktu berkeluarga. Oh my god. Aku kan berkeluarga guys, bersama papa dan mama dan adik dan koko aku berkeluarga. Makasih ya Kak Zival. Aku udah 25 plus Hicks kata Mas Gifar. Kelihatan kok Kak. Bercanda ya. Cibut udah lihat JKT48 Vegan 2. Udah guys, tadi kan udah ada yang komen juga kan di X aku kan. Komen apa tuh yang apa tuh guys tadi komennya guys? Aku inget cuman aku lupa susunan kata-katanya tadi. Ya pokoknya dia memuji aku gitu kan. Terus aku kayak mau balas kayak, ini siapa yang ngajarin dek? Siapa yang ngajarin ya tiba-tiba kayak gini ya? Sebuaya itu harus kita ajarkan menjadi buaya yang lebih apa ya namanya ya, lebih mengenal mangsa gitu. Jangan deh memuji-muji aku lagi guys. Aku merasa dulu aku tuh kalau misalkan di umur sebelum 20 tahun ya, kalau dipuji tuh kayak makasih ya. Kalau sekarang tuh udah yang kayak gak perlu deh kayaknya. Udah gak perlu deh dipuji kayak gini. Dipuji kan bagus, bener. Tuh kan, tapi kalian setuju kan? Kayak kalau saya dipuji tuh kayak, coba kalian kalau sekarang kalian aku bilang kayak, ih cakep deh kakak gitu, kayak emang kalian yang kayak, oh makasih ya, gak gitu kan? Tuh kan kayak kalian kayak, yo makasih. Cool banget, cool. Lebih senang dipuji cantik apa wangi? Wangi sih jujur li, karena kayak menurut aku tuh sebenarnya ini kayak bukan ini ya guys ya, menurut aku tuh kalau cantik tuh kayak universal banget gitu loh. Jadi yang kayak semua orang cantik gitu loh. Tapi ini bukan aku bilang nggak semua orang wangi ya. Tapi kalau misalnya kayak wangi tuh menurut aku tuh lebih kayak personal gitu. Jadi kayak kalau misalkan aku tuh misalkan suka wangi ini kan, orang lain kan suka wangi yang lain kan. Jangan parah-parah, dengerin dulu. Semua orang kan suka wanginya kan beda-beda kan. Jadi berarti kalau misalkan aku pilih itu menurut orang lain wangi, berarti kayak taste aku dalam aroma dan taste dia itu sama.
Guys, itu Kak Roni yang ngomong ya, bukan aku ya. Aku tidak berkata apa-apa ya teman-teman. Aku lagi nyobain filter IDN. Apakah tambah cantik guys? Tambah cantik nggak? Tambah cantik ya? Dikit ya? Iya nggak sih? Oke gak segini? Kayak lebih enak dipandang kah? Ada filternya, ada guys. Jadi sekarang tuh ada filter kalau misalkan di IDN. Kemajuan pesat bukan? Terus habis itu ya guys ya, aku tadi tuh nonton yang aku bilang acara masak itu kan. Terus habis itu menurut aku itu kayak deg-degan banget, kayak aku excited banget nontonnya karena kayak dia tuh bener-bener yang challenge-nya tidak terprediksi gitu loh. Kayak jadi pertamanya tuh ada 80 orang. 80 orang itu dibilangnya tuh sendok hitam. Ada 20 orang yang sendok putih. Nah, kalau sendok putih itu artinya itu kokinya tuh termasuk yang udah terkenal dan punya nama banget gitu. Kalau sekarang yang kayak hitam tuh lebih kayak sebenarnya terkenal banget juga semuanya, tapi ya sendok putih ini dianggap lebih kayak wow gitu kan. Sendok putih pro, iya banget, di atas pro sih, itu kayak udah master lah gitu. Terus kalian tahu kan kalau restoran tuh banyak star-star gitu loh. Can I say Michelin star? Pokoknya kayak gitu ya guys, kayak ada bintang-bintangnya gitu kan. Terus habis itu banyak banget koki yang dari situ, dan juga kayak bahkan tuh sebenarnya yang aku suka karena semuanya itu bener-bener kayak masaknya tuh pakai dengan sepenuh jiwa gitu loh, kayak oh my god. Kalian bayangin gak sih kalau kalian tuh bisa makan sesuatu yang dimasaknya itu dengan hati gitu guys. Terus habis itu kayak kerennya itu adalah ada, jadi misalkan ada yang dari sendok hitam tuh, dia tuh ternyata muridnya sendok putih. Kayak keren sih menurut aku sih, karena menurut aku di industri apapun tuh pasti kan kayak industrinya sebenarnya nggak kecil gitu guys, tapi kalau misalkan ketemu di suatu event atau misalnya kompetisi gitu, pasti kayak akan ketemu orangnya itu lagi gitu loh. Makasih ya Kak Kim Kim, makasih Kak Zival. Kayak ngerti gak sih kalian tuh kalau misalkan menjadi fans JKT tuh kayak kalau ke teater akan ketemunya itu lagi. Kayak Percin kemarin tuh yang seteater kenal semua, asik. Kayak sepuh tuh akan bertemu dengan sepuh gitu loh. Fans sepuh ya. Siapa yang kemarin yang nonton, yang kebagian nonton di teater itu? Belum kebagian ya? Oh my god. Tapi gak apa guys, aku mah pemula, tenang aja guys. Kalian pemula tapi kalian tunjukkan 10 tahun lagi kalian akan menjadi fans sepuh itu. Akan menjadi orang yang nanti kalau kamu punya Oshi baru nanti akan ditanya gini, emangnya Oshi pertama kakak siapa? Terus kalian nanti akan teringat nama aku walaupun kalian tidak mau menyebutkan nama aku, karena kalian menjaga hati Oshi kalian. Kayak siklus yang berulang. Gitu guys. Terus kayak misalkan ditanya nanti ya sama member Gen 21 berarti ya, member Gen 21 10 gen di atas aku. Terus ntar kayak ditanya, emang kakak ngefans JKT dari kapan? Terus kayak kamu gak mau jawab gitu kan, kayak enggak, aku baru ngikutin kamu. Kayak bohong banget gitu loh. Kayak sebenarnya bohong, tapi karena generasi 21 masih muda banget, berarti mungkin aja generasi 21 sekarang tuh masih 3 tahun. Nggak 3 tahun deh berarti deh. Berapa tahun lagi sih berarti itu? Ya anggap aja misalnya kayak masih 6 tahun gitu ya guys ya. Dan akan menjadi Oshi kalian nantinya gitu kan. Berarti kan dia nggak tahu kan. Dia nggak tahu seberapa hype-nya kata Gen 11, mereka nggak tahu guys. Seberapa kerennya Pajama Drive.
aku demo dia nggak tahu seberapa beratnya perjuangan kita, Shonichi pertaruhan cinta, mereka nggak tahu guys. Serunya dan gosongnya member-member pas di Bali syuting OMP mereka nggak tahu. Tapi nggak apa-apa karena akan berubah nanti fase-fasenya, mereka nanti juga akan ada keseruannya sendiri gitu kan. Nanti kalau misalkan ditanya misalkan kalian sebutin nih, misalkan dari kalian ada deh yang jujur gitu kayak emang kakak Oshi pertamanya siapa gitu kan, terus kayak oh ini Ciput Gen 11 tahu nggak, terus dia kayak 10 generasi di atas aku ya kak. 10 generasi di atas aku ya, kayak di situ kayak di fase itu aku udah umur berapa ya berarti ya, kan tahun ini Gen 14 kan guys, berarti 7 tahun lagi guys. Di situ aku udah berumur kira-kira 29 tahun guys. Makasih ya kak biji-bijian ya. Udah 29 tahun, aku kayaknya udah agak encok-encok gitu sih guys. Kayak aku nggak kuat lagi nanti untuk bawain double standard jikalau bukan aku gitu, kayak nggak kuat sih guys sih. Udah jadi oma sih nggak, jangan keterlaluan, belum jadi oma umur gitu. Kamu akan jadi Oshi pertama dan terakhir, masa sih? Sweet lies yang disukai member. Kalian tuh, aku mau tanya nih, kalian tuh sebagai fans, kalian lebih suka mengucapkan fakta yang pahit atau kebohongan manis yang disukai member gitu? Misalkan kayak gini ya, kamu kak, makasih ya udah baca aku, bulan depan VC lagi nggak gitu. Parah banget ada yang suka ngomong kebohongan yang manis, parah. Terus kayak kalian sebenarnya udah mikir kayaknya bulan depan aku nggak mau deh VC lagi gitu kan. Terus kayak ternyata kalian karena mau menyenangkan Oshi kalian kayak aku VC kok bulan depan gitu kan. Bulan depan aku tungguin nggak ada. Gimana sih? Kayak siapa tuh, nggak nyindir siapa sih sebenarnya sih, tapi yang merasa aja. Kalau fakta biasanya di DM sih. Oh iya ya, soalnya biar private ya. Ganti topik bang, kok ada yang tersindir gitu sih. Tenang. Oke guys, kita nonton lagi YouTube-nya ya. Dari tadi belum lanjut nih gila. Can we get like special effect around my diary? This is my journal that I carry with me. I bought this in Paris at Masih kata Mi. I was in, I think. I basically like to write down everything that's going on in my head. Working on my album, I could not go Jadinya anywhere bagus sampulnya. without Kamu ikutan nonton juga kakak? all my ideas. Gara-gara aku kamu kita nonton. Atau kamu udah nonton? I look back at it to Makasih banyak kakak get Tommy. inspired sometimes. I clear my mind by writing them down, but the problem is I sometimes don't know what I'm trying to say because I'm trying to write down so many things at once, and then I look back and I try to organize Nyam. something that I Jatuh made a nasinya. comment about Nyam. my music, and I'm like, what did I want to change? It helps sometimes, but sometimes it makes it even harder because I have to figure out my own code. Is there any famous person you can show us? Oh my goodness, no. I cannot have anyone read this but me. This is a newer camera. Barang selanjutnya yang tidak bisa ditinggal adalah kamera guys. Sama kayak aku juga harus banget, wajib banget bawa kamera. Aku merasa kalau pakai filter kayak agak fake deh. Ya udah nggak pakai deh, ini nggak pakai kok. Kamera untuk memberikan momen, betul.
Kak Shani, kamu jangan menyebutkan kebohongan manis deh. Coba kalian rate deh guys, ini fakta pahit atau kebohongan manis ya. Fun fact, Ciput member Blackpink cuma sampingan dulu jadi member JKT. Terlalu sulit untuk dipercaya. Sumpah kalian kan pada janjian ngebohongin aku kan. Janjian kayak memuji aku. Kalian maunya apa sih? Hakim Kim, makasih ya. Datang-datang jangan nambahin member Blackpink. Itu terlalu epic menurutku. Ya kan? Gak ada bakat untuk membohongi seorang. Bagus, berarti kamu orang jujur. Trying to be more active with this one. I was just in Paris and London before I came here, so I had this guy around me all the time. Tapi aku sebenarnya kan dulu kan nggak selalu bawa kamera kan, tapi sejak zaman-zaman di JKT mau jadi selalu bawa kamera kan guys. I definitely like to photograph a little bit of everything. I have my team take photos of me while I'm working, or if I have the time I would go on a walk, or I like taking photos of the landscape, skies and trees, and just capture whichever city that I'm in. Jadi Blackpink pakai roll rambut kayak kamu nggak? Pakai dong, masa dia nggak pakai? Harusnya pakai ya, pas lagi ponian dulu ya nggak sih? Pas masih zaman dia ponian, harusnya pakai kan? Tapi nggak ada cewek nggak pakai roll rambut. A lot of fans were waiting for me outside, so I wanted to kind of suka Blackpink dari kapan sih? Dari era Exhibit Fearless. Tapi sebetulnya sejak masuk JKT aku jadi jarang ngikutin lagi karena kan jadinya mengikuti JKT aja kan. Tapi kemarin kan ada konsernya, jadi aku kayak ini seperti kesempatan aku untuk langsung melihat di depan mata aku gitu. Of my Chanel jewelry and my Coco Crushes. Dia bawa ini guys, bawa kotak jewelry gitu, kotak perhiasan. Jadi tuh kalau misalkan perhiasan aku ya, aku taruhnya di rumah terus. Jadi kayak aku ada emang laci perhiasan gitu. Cuman kalau misalkan aku mau tour atau misalkan mau meet and greet gitu, aku tuh bawa dalam satu kotak. Makasih banyak ya Kak Tommy. Aku bawa dalam satu kotak gitu kan. Cuman tuh terakhir tuh aku pernah se-event sama Chelsea pas lagi on air yang kita pakai baju hashire. Nah abis itu dia tuh ternyata bawa semua perhiasan dia selalu di dalam satu kotak gitu loh guys. Jadi kalau misalkan aku tuh kalau abis event aku beresin lagi, aku taruh di rumah. Ternyata dia enggak guys, ternyata dia semuanya dibawa sama dia. Jadi kayak sebenarnya oke juga sih, jadi kayak gak bakal ketinggalan sih. Kalau misalkan mau pakai tuh tinggal pakai. Cuman kan kayak takut hilang ya. Kalau misalkan kayak sekali hilang kan kayak sayang banget. Tapi kalau ganti venue sedih banget. Iya banget kan, makanya. Then I bought this cute little bag to go with it. Now pouchnya lucu banget guys, gemes banget. Pouchnya jadi segini guys. Kalian tahu gak sih pouch aku tuh kalau teateran segini, tahu kayak segede ini. Aku tuh kalau teateran tuh banyak banget bawaan aku karena aku bawa sentela kemana-mana. Jadi kayak gede gitu loh. Kamu keren dipercik-kecil Sin. Makasih banyak ya Kak Naruto. Bentar lagi aku akan percik-kecil lagi kan. Nanti semoga bisa lebih keren lagi ya. Terima kasih. Mohon dukungannya. Terus habis itu aku tuh kan ini kan guys, kalau misalkan bawa pouch tuh gede kan. Sebenarnya walaupun pouch aku gede, tapi aku punya satu ini. Makasih ya Kak Rama, punya satu tempat lagi untuk menyimpan makeup aku. Aku udah pernah tunjukin sih, cuman aku tunjukin lagi aja nggak apa-apa. Kayak gini, kayak tabung gitu kan. Terus habis itu sebenarnya tuh kalau kakak makeup di JKT itu tuh bawa kayak ginian juga. Jadi kayak mereka bawa ini, terus mereka taruh di meja gitu kan. Jadi kalau misalnya kita makeup itu biasanya kan kita di makeupin. Terus habis itu tapi kadang-kadang kita nyicil sendiri gitu kan. Nyicil sendiri kayak kita mau, misalkan kita mau
bedakan sendiri, tapi misalkan alisnya dibikinin gitu boleh. Nah terus habis itu aku tuh kadang-kadang bawa ini juga kan ke meja kakaknya kan, ke meja kakak makeup. Terus kayak aku bilang kayak, kak sorry ya kalau aku menyaingi makeup kontainernya kakak. Makasih Kak Val, karena kan nggak ada kayaknya member yang bawa kayak gini gitu kan. Cuman aku rasa ini adalah best decision aku dalam menyimpan makeup aku. Sebelumnya itu aku tuh bawa brush tuh di pouch makeup aku juga, cuman tuh brush kan panjang gitu kan, jadi tuh sebenarnya tuh dia tuh suka jatuh gitu loh guys. Saking dia tuh kurus dan panjangnya itu kalau misalnya ditaruh di pouch biasa suka suka gelinding gitu dan jatuh gitu kan guys. Jadi aku akhirnya pakai ini aja deh. Ini adalah best decision aku. Oh iya, aku tuh baru mau beli lip tint lagi guys, karena kan kalian udah lihat kan lip tint aku tuh kemarin tuh udah mau habis. Nah, menurut kalian nih untuk bibir aku lebih cocok warna pink, merah, atau agak ungu gitu, atau agak oranye? Biru tua, jangan sembarangan kamu. Hijau yang benar kamu, baby cry. Sebenarnya aku tadi tuh pengen beli yang peach gitu untuk pas aku lagi ke Bali. Makasih ya Kak Tommy. Karena kan kalau misalkan Bali tuh identik dengan sunset kan. Kak Rama makasih banyak. Identik dengan sunset, identik dengan matahari, dengan makeup yang orangey gitu loh kalau di pantai. Jadi tuh misalkan pas kena matahari tuh yang kayak golden hour tuh pas yang kayak keren banget itu loh kalau saya kena cahaya sun kiss gitu. Nah tapi karena udah nggak di Bali, jadi kayaknya aku mengurungkan niat itu. Sekarang aku mau move on ke warna lain lagi. Kira-kira kalian lebih suka aku dalam warna pink atau warna merah? Sebetulnya dulu tuh sunburn yang ada karena keterlaluan ya ini ya. Aku nih lagi menyebutkan sunburn nih, jangan disebut-sebut sunburnnya. Dulu tuh aku tuh sering banget beli tuh lebih ke warna merah, karena menurut aku kalau warna merah tuh lebih menyala gitu kan guys. Pink ya, siapa aja yang pink? Kamanda pink, kata Kak Iwan pink. Kak Ojan menyala, bang kamu kemana ada? Kak Afdil pink. Kuning siapa jawab kuning? Aku ngikut mayoritas. Nggak boleh dong, kamu harus menentukan keputusan. Aku tuh gak suka kepala keluarga yang tidak ada pendiriannya. Harus ada pendiriannya, harus punya pendapat sendiri, opini sendiri, dan harus bisa memimpin seluruh keluarga. Makasih ya Kak Fai. Oke, hijau metalik Ci. Spill dong lips yang mau pakai. Sebenarnya ini adalah kayak pot gitu guys. Ini pokoknya kayak gini bentuknya. Terus abis itu kalau aku pakai ini tuh sebenarnya bisa buat pipi, bisa buat bibir. Cuman aku lebih suka pakai buat bibir. Gitu, jadi kayak diratain pakai tangan. Nah ini tuh warnanya kan kalau di bibir aku kan lebih ke, menurut kalian lebih ke pink atau ke merah? Atau pas aja gitu? Nggak terlalu pink, nggak terlalu merah. Bagus sih, cantik deh. Makasih banyak ya Delin ya. Kamu lagi ngapain kesini Delin? Suka warnanya, makasih ya. Emang pilihan aku tuh selalu keren banget. Emang kamu membanggakan. Sumpah aku seneng banget aku dibanggain kayak gini. Merasa menjadi anak yang berbakti banget. By the way, kalian tahu gak sih kalau graduation tuh bakal nyanyiin
lagu kayak aku pas aku SMP ya, itu nyanyiin lagu banyak banget deh. Salah satunya lagu yang aku nyanyiin, pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasku, menantikan kami. Tahu gak lagu itu? Perci kecil enggak ya guys ya? Enggak tiba-tiba bawain perci kecil sumpah. Guruku tersayang, dulu ada koreonya aku bahkan. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Sampai dulu sambil berdiri juga guys, jadi bareng-bareng. Sebenarnya bukan aku doang, seangkatan disuruh belajar guys. Jadi kayak seangkatan itu nyanyiin lagu itu. Terus himne guru juga. Gimana sih liriknya himne guru guys? Aku lupa. Makasih ya Karama. Liriknya himne guru gimana ya guys? Aku lupa liriknya. Terus setelah itu banyak sumpah guys. Aku lupa banget, pokoknya antara kita dibawain kayak sekitar 5 lagu gitu. Ini ya, terpujilah ini ya. Terpujilah. Aku tuh, oh my god, mantan penyanyi Graduation. Boleh saya Graduation itu lagu-lagunya. Wahai engkau, apa sih liriknya? Ibu, bapak, guru, namamu akan selalu hidup dalam sanubariku. Semua. Aku mau refnya aja guys. Udah itu doang ya, aku bisa 2 kalimat doang. Terpujilah wahai engkau, ibu, bapak, guru, namamu akan selalu hidup dalam sanubariku. Soalnya tangannya harus kayak gitu guys kalau pas nyanyi. Pasti dulu pas upacara hari guru Cici izin ke toilet. Enggak dong. Karena dulu kalau upacara aku lebih seringnya bacain janji siswa guys. Aku dulu sering banget janji siswa. Kalau enggak selain janji siswa tuh ada lagi. Apa janji siswa yang aku baca ya? Pokoknya pas upacara aku pernah berbagai tugas. Pengibar bendera pernah. Janji siswa. Suaranya cocok gak tuh? Sama ada lagi, tahu satu lagi guys selain janji siswa. Iya bener, pembukaan undang-undang guys yang aku paling sering. Terus pernah juga jadi pemimpin barisan. Aku udah lupa, aku harus baca dulu. Aduh maaf ya kalau semuanya aku nyontek gini. Aku cari yang ini deh buat upacara deh biar gak salah. Oh nih. Ini bukan sih, aku kok lupa sih guys. Yang bahwa sesungguhnya, bener kan? Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Tapi biasa kalau yang udah profesional kan kayak peri keadilan. Ya udahlah guys, kita nggak boleh membacakan itu karena sekarang lagi nggak upacara. Jadi semoga nanti aku bisa menjadi petugas upacara lagi walaupun aku udah nggak sekolah ya. Di mana ya kira-kira
lihat aja nanti, semoga ada kesempatan. Lupa apa nggak boleh? Nggak boleh dong, nggak boleh menjadi bercandaan kalau misalnya lagi live. Terus habis itu janji siswa. Kalau janji siswa kayaknya masih boleh deh untuk dibacain. Terus aku juga pernah yang nyanyi lagu masih pacaran kan ada kan. Terus pernah juga jadi ini apa sih guys kalau yang kalau yang nemenin di sebelah siapa namanya ketua upacara. Kalau yang bapak ibu gurunya biasanya siapa guys namanya? Kok MC sih bapak gurunya? Ih, bukan panitia. Pembina upacara bener. Ketahuan nih emang yang baru lulus sekolah nih keren, masih inget. Pembina upacara guys, penjaga tiket sumpah ini keterlaluan Kamanda ya. Protokol. Nah, pembina upacara guys, kalau di sebelah pembina upacara tuh namanya adalah bukan ajudan. Itu buat ini gak sih yang bawain pembukaan undang-undang dasar gak sih? Yang bacain pembukaan undang-undang dasar tuh pembina upacara bukan? Aku lupa deh. Atau Pancasila ya? Pokoknya aku kadang-kadang jadi itu juga. Sumpah kalian komennya ngasal semua. Pembawa teks Pancasila. Iya, pembawa teks Pancasila kayaknya ya. Terus habis itu aku ini guys, aku pas bawa itu pernah aku jadi bawa teksnya, tapi menjadi pembina upacara itu wali kelas aku, bapak guru kesayangan gitu kan. Terus habis itu aku merasa kayak enak banget deh kalau sama dia, karena kayak nggak, vibesnya tuh nggak intimidating gitu loh. Sedangkan kayaknya kalau sama guru lain yang killer gitu kan kayak intimidating gak sih. Aku membawakan surat untuk dia, aku kayak takut pas aku bawain. Terus itu kan ada gerakan-gerakannya kan guys, kayak harus langkah berapa kali, harus belok kanan, belok kiri, terus ada yang ngasih, turun tangan lagi, baru muter lagi, baru balik lagi ke tempat gitu kan. Aku takut salah step gitu loh guys, tapi karena itu wali kelas aku sendiri jadi kayak oke banget, kayak chill banget sih guys. Aku pernah sama kepala sekolah, asik, keren banget. Emang bakal dievaluasi gitu? Enggak sih, cuman lebih ke gemeter aja ya. Aku paling takut sebenarnya kalau mimpin doa guys pas upacara. Karena kalau misalnya yang lain-lain itu kan lebih kayak ada teksnya gitu kan, jadi kayak oke, udah paten gitu kan. Tapi kalau mimpin doa tuh, lah mimpin doa tuh siapa sih? Kita atau pembina sih, aku lupa deh. Karena kalau mimpin doa tuh kan doanya beda-beda kan setiap hari, maksudnya setiap minggu kan beda-beda tuh sesuai dengan kegiatan pada minggu itu. Jadi kayak aku merasa tuh takut salah ngomong, sumpah. MC lagi. Nggak bisa doa ya kamu? Bukan nggak bisa doa juga sih sebenarnya, karena tempat aku sekolah dulu tuh, aku sekolah itu nggak sesuai dengan agama aku tuh. Jadi kayak kalau aku disuruh mimpin doa, aku takut salah nanti ya. Negeri ya, nggak tahu deh, pokoknya gitu deh. Aku dulu kalau pas SMP itu sesi apa? Aku lupa deh. Aku seingat aku sempat bela negara sama asik bela negara. Sempat bela negara sama pernah bagian mading. Itu dua doang sih guys, nggak banyak aku. Kan ada seksi bela negara, maksudnya kalau misalkan pas lagi di OSIS sekolah SMA gitu. Aku nggak ngerti sumpah jokesnya, nggak pernah OSIS ya kok putih, nggak ngerti kak.
Aku nggak ngawur sumpah guys. Di zaman aku ada guys seksi bela negara. Jadi seksi bela negara itu adalah seksi yang dia itu lebih ke ngurusin hal-hal kayak upacara gitu atau 17 Agustusan. Aku dulu seksi bela negara. Emang di sekolah kalian nggak ada ya? Akhirnya di semua sekolah tuh ada loh seksi bela negara. Tuh guys, dengerin yang baru lulus SMA guys, katanya ada. Tuh kan kata Kak Riyandi ada. Berpengaruh banget. Terus abis itu tuh aku tuh ngomong kayak gini tahu ke teman aku, kayak aku kayaknya cocok deh jadi seksi bela negara. Karena tuh di zaman-zaman SMA tuh banyak banget kayak teman-teman aku tuh yang komplain kayak ih males banget deh upacara, males banget deh, kayak panas gitu segala macam kan. Sedangkan aku ngomong kayak aku ngomong kayak nggak apa-apa kok, seru-seru aja, aku menghormati negara ini. Kayak pick me banget. Aku bilang kayak aku suka aja kalau belajar PKN, aku suka lagu-lagu daerah, lagu-lagu negara gitu. Ini satu ruangan bilang aku pick me, sumpah parah banget. Tapi aku tuh kayak emang yang rela banget kalau misalkan aku tuh harus bolos pelajaran buat latihan upacara. Aku kan pernah kan jadi. Nah, aku tuh pernah jadi pemimpin upacara, guys. Jadi kalau misalkan aku tuh udah SMA, tapi kalau misalkan upacara tuh digabung gitu, SD, SMP, SMA. Jadi anak-anak SD sama SMP tuh dia ke lapangan SMA buat upacara bareng gitu kan. Aku waktu itu sebetulnya kebagian mimpin barisan SD kelas berapa lah gitu, aku lupa. Mungkin kayak kelas 4, kelas 5 gitu ya. Pas aku udah SMA kan guys. Terus abis itu banyak banget izinnya karena latihannya banyak. Aku baru ingat, aku kan SMA tuh dapat 2 kali upacara kan. Karena kayaknya semester 3 itu semester 3 SMA 3 tuh nggak boleh bertugas lagi karena udah mau UN kan. Aku SMA 1 jadi pemimpin barisan, SMA 2 jadi paskibra. Asik, kakak paskibra. Pernah pura-pura bisa masuk upacara nggak? Enggak sih. Sebenarnya aku dulu itu ada sebenarnya kejadian yang unik ya. Ini aku kayak sebenarnya tadi nggak pengen ceritain sih, cuman karena udah terlanjur jadi kayak aku ceritain aja deh buat orang-orang ada di sini aja. Jadi kayak kalian jangan bocor ke orang yang nggak ada di sini ya. Aku mau cerita sesuatu, hal yang random aja. Kalian UN. UN lah, aku mah udah berapa tahun lalu UN. Jadi tuh aku tuh waktu itu, bukan waktu itu doang sih, aku tuh sering banget kalau misalnya aku minum atau aku makan gitu. Sebenarnya terutama minum sih. Kalau aku minum tuh misalkan minum apapun lah, minum air putih atau kayak minum apapun gitu, perut aku tuh sering bunyi kayak gluk 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 gitu kan guys. Terus habis itu ada waktu itu dimana aku kan mimpin barisan kelas 5 SD tuh, aku bilang. Terus abis itu mereka itu kan lebih pendek dari aku kan guys. Jadi kayak mungkin mereka tuh segini aku lah gitu. Pokoknya mereka kan kecil-kecil dan mungil gitu kan. Terus abis itu aku bunyi perutnya bener guys. Jadi perut aku tiba-tiba bunyi pas sepi gitu kan. Tapi tuh bunyinya itu bukan yang kayak aku mau mengeluarkan kotoran gitu loh guys. Bukan mules, tapi emang bunyi aja gitu guys. Terus abis itu aku melihat anak-anak yang mereka tingginya tidak seberapa itu denganku, mereka yang lebih pendek dari aku, mereka kayak agak menoleh gitu. Karena kan berarti posisi mereka tuh lumayan deket banget kan sama area perut aku gitu kan guys. Jadi kayak, terus aku yang kayak oke, aku harus tetap melihat ke depan karena aku di sini pemimpin barisan, harus ada pride-nya gitu loh guys. Kayak perut siapa yang berbunyi? Tidak ada gitu guys. Diledekin gak sama adik-adik? Enggak lah. Hanya lihat ke depan. Gitu guys. Jadi ya udah sih gitu doang sih. Tapi sebenarnya itu sampai sekarang masih terjadi. Kalau misalnya aku minum dan aku tuh lagi ada di ruangan hening, pasti akan kedengeran deh. Tapi kayak ya udah sih, mungkin emang usus aku ada speakernya aja gitu.
Udah guys, aku dari tadi belum habis semua makanannya. Aku kayaknya harus menyudahi dulu biar aku bisa habisin. Karena kalau aku di sini makannya nggak selesai guys, kalian isengin aku mulu, kalian ledekin aku mulu guys. Spill foto pas SMA sih, sebenarnya banyak sih foto aku pas SMA, tapi kayak aku merasa muka aku juga nggak terlalu beda sih SMA sama sekarang lebih cantik aja. Aku adik kelas Ciput guys, bohong banget. Katanya ada yang nggak tahu aku makan apa, makanya jangan telat dong kalau masuk. Oke guys, kalau gitu aku baca dulu ya. Dari yang ke-10 deh, ada Kak Raka Raza. Makasih banyak Kak Raka Raza. Yang ke-9 ada Kak Kumamon Kun. Terima kasih ya. Ke-8 ada Kak Silvi Cynthia Only. Asik lah. Nonton gak teater minggu ini? Ke-7 ada Kak Tommy, makasih banyak ya. Ke-6 ada Kak Rama, makasih Kak Rama. Ke-5 ada Kak Kim, terima kasih. Ke-4 ada Kak Tommy, makasih ya. Ke-3 ada Kak Bukaripat, terima kasih. Kedua ada Kak Zival, makasih. Dan yang pertama ada Kak Farid Pradipta. Terima kasih ya semuanya udah nonton live aku ya. Nanti kita ketemu lagi. Bye-bye.